Selain memastikan hak pilih setiap individu masyarakat, KPU juga dihadapkan pada persoalan logistik yang kini jadi sorotan. Kini KPU mengganti elemen pengaman kotak suara dari sebelumnya gembok menjadi kabel ties atau kabel pengikat. Lalu sejauh mana keamanan kabel ties ini bisa melindungi kotak suara dari kecurangan pemilu dan juga berapa besar anggarannya? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Dian Silitonga dari gedung KPU di Jakarta. Dian, jadi seberapa besar keamanan dari penggunaan kabel ties ini dan berapa besar nanti anggarannya? Ya, Maidop, soal keamanan ini KPU menjamin bahwa nanti meskipun keamanan kotak suara diganti dari yang biasanya menggunakan gembok beralih ke kabel ties atau kabel pengikat, KPU memastikan bahwa nantinya meski menggunakan kabel pengikat ini akan tetap aman kotak suara karena KPU mendesain kabel pengikat ini akan didesain dengan tulisan timbul begitu ya. Jadi ada logo khusus di mana kabel ties ini nantinya hanya akan bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja, yakni pengurus KPU pusat. Jadi tidak bisa diotak-atik oleh sembarang orang maupun juga petugas KPU di daerah begitu ya, petugas TPS di kota dan juga kabupaten. Itu klaim dari KPU. Tapi tentu saja penggunaan kabel pengikat yang materialnya tidak lebih kuat dibandingkan gembok ini menimbulkan kekhawatiran apakah nantinya kotak suara akan bisa aman atau terhindar dari tindak kecurangan maupun juga manipulasi suara. Nah, tentu ini tugas KPU nantinya untuk memastikan apakah penggunaannya nanti akan bisa maksimal atau tidak. Nah, terkait dengan anggaran, penggunaan kabel ties ini dipilih dengan tujuan untuk efisiensi anggaran, Maidop. Kalau biasanya menggunakan gembok yang materialnya lebih kuat, tentu ini pengadaan anggarannya lebih mahal. Sementara untuk pengadaan kabel pengikat, ini tercatat hanya memakan anggaran senilai 22,72 miliar rupiah saja. Apakah signifikan kemudian menghemat anggaran? Jawabannya ya. Karena kalau kita lihat dari total pagu anggaran pengadaan logistik tahap 1 yang nilainya sebesar 527,8 miliar rupiah, ini realisasinya hanya sebesar 302,14 miliar rupiah. Artinya memang ada penghematan atau efisiensi sebesar 42,72% atau senilai 222 miliar rupiah. Nah, pengadaan logistik tahap 1 ini untuk diketahui sudah mulai dilakukan Maidop sejak tanggal 23 September yang lalu nanti sampai 21 November mendatang, dan memang periodenya ini akan berlangsung selama 60 hari dan dalam periode ini akan mendistribusikan dan juga memproduksi logistik berupa kotak suara, bilik suara, kabel pengikat, tinta dan juga segel. Nah, nantinya akan dilanjut ke tahap 2 yang akan berlangsung mulai pada tanggal 15 November hingga 14 Januari mendatang dengan memproduksi dan juga mendistribusikan logistik berupa sampul suara, formulir, alat bantu tunanetra, cetak DJT, calon anggota legislatif maupun juga capres dan cawapres, dan periodenya sama, ini akan berlangsung selama 60 hari ke depan. Nah, tentu diharapkan sekali lagi pemilihan item kabel pengikat untuk kotak suara ini nanti dapat memastikan bahwa suara kita aman karena ini nanti akan menentukan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Jadi ya kita nantikan nanti bagaimana proses pemilu yang juga memang prosesnya sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu hingga nanti puncaknya pada 14 Februari 2024 mendatang. Maidop. Secara anggaran memang jauh lebih bisa dihemat, tapi secara keamanan nanti harus bisa dibuktikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.